Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Gilang Saiful Fattah, NIM 18106651115. Di sini saya akan menjelaskan tentang two-phase encryption dalam mata kuliah keamanan komputer. Yang pertama, kriptografi. Kriptografi merupakan ilmu sekaligus seni untuk menjaga kerahasiaan pesan, data atau informasi dengan cara menyamarkan tokrip menjadi bentuk tersandi yang tidak bermakna. Pesan yang dirahasiakan dinamakan plaintext, sedangkan hasil penyamaran dinamakan ciphertext. Proses penyamaran dari plaintext ke ciphertext disebut enkripsi atau encryption, dan proses pembalikan dari ciphertext ke plaintext disebut deskripsi atau description. Gambar di bawah memperlihatkan diagram kedua proses yang dimaksud. Enkripsi dan deskripsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keduanya. Proses utama dalam suatu algoritma kriptografi adalah enkripsi dan deskripsi. Enkripsi merupakan sebuah plaintext ke dalam bentuk ciphertext pada mode ECB Electronic Codebook. Sebuah blok pada plaintext dideskripsikan di dalam sebuah blok ciphertext dengan panjang blok yang sama. Blok ciphertext memiliki sifat bahwa setiap blok harus memiliki panjang yang sama, misalnya 128 bit. Namun apabila pesan yang dideskripsikan memiliki panjang blok terakhir tidak tepat 128, maka diperlukan mekanisme padding, yaitu penambahan bit dummies untuk menggapai menjadi panjang blok yang sesuai. Biasanya padding dilakukan pada blok terakhir ke plaintext. Dekripsi merupakan proses kebalikan dari proses enkripsi, merubah ciphertext kembali ke dalam bentuk plaintext. Untuk menghilangkan padding yang diberikan pada saat progres enkripsi dilakukan berdasarkan informasi jumlah padding, yaitu angka pada bit terakhir. Algoritma kriptografi berdasarkan jenis kunci yang digunakan. 1. Algoritma simetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi adalah kunci yang sama. 2. Algoritma asimetris, di mana kunci yang digunakan untuk proses enkripsi dan deskripsi menggunakan kunci yang berbeda. Algoritma simetris atau symmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan sama dengan kunci dekripsi, sehingga algoritma ini disebut juga sebagai single key algorithm. Sebelum melakukan pengiriman pesan, pengirim dan penerima harus memiliki satu kunci tertentu yang sama untuk dipakai bersama, dan kunci ini haruslah rahasia bagi pihak yang tidak berkepentingan, sehingga algoritma ini disebut juga algoritma kunci rahasia atau secret key algorithm. Metode DES atau Data Encryption Standard. Algoritma asimetris. Algoritma asimetris atau asymmetric algorithm adalah suatu algoritma di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan kunci deskripsi. Pada algoritma ini menggunakan dua kunci, yakni kunci public atau public key dan kunci private atau private key. Kunci public disebarkan secara umum, sedangkan kunci private disimpan secara rahasia oleh si pengguna. Walau kunci publik telah diketahui, namun akan sangat sukar mengetahui kunci private yang digunakan. Metode RSA atau Rivers-Samir-Adleman. Algoritma two-phase. Algoritma two-phase merupakan algoritma kuat yang sampai saat ini dinyatakan aman karena masih belum ada serangan kriptanalisis yang benar-benar dapat mematahkan algoritma ini. Algoritma ini juga tidak dipatenkan, sehingga pengguna pada alat enkripsi tidak terlalu mengeluarkan biaya. Desain dan keunggulan algoritma two-phase. Desain dan keunggulan two-phase. Algoritma two-phase merupakan salah satu algoritma yang direkomendasikan sebagai AES. Hal ini disebabkan penemuan kriteria desain oleh NIST sebagai standar AES, yaitu A. Blok chipper simetris 128 bit. B. Memiliki panjang kunci antara 128 bit sampai 192 bit dan 256 bit. C. Tidak terdapat kunci-kunci yang lemah. D. Memiliki efisiensi dan software dan hardware platform yang berbeda. E. Memiliki rancangan yang fleksibel, misalnya menerima panjang kunci tambahan dapat diterapkan pada software dan hardware dari platform berbeda, cocok untuk string chipper, fungsi hash, dan Mac. F. Desain yang simpel, memudahkan baik untuk analisa maupun implementasi. Sementara itu, tujuan NIST adalah dalam hubungan dengan two-phase adalah sebagai berikut. Two-phase 16 round tidak boleh memiliki chosen plaintext attack yang memerlukan kurang dari 280 chosen plaintext
dan menggunakan waktu dari 2n di mana n adalah panjang kunci. 2. Tufis 12 round tidak boleh memiliki satu relate key attack yang memerlukan kurang dari 264 Jusen plaintext dan menggunakan waktu kurang dari 2n di mana n adalah panjang kunci. Beberapa keunggulan algoritma kriptografi Tufis yaitu: 1. Memiliki varian dengan sebuah nomor variabel dari setiap round. 2. Memiliki schedule yang dapat diprakomputasikan untuk kecepatan maksimum dan penggunaan memori minimum. 3. Cocok untuk sebagai stream chipper fungsi khas untuk area Mach dan pseudo random number generator dan menggunakan metode konstruksi yang dapat dimengerti. Memiliki varian family key untuk memungkinkan versi chipper yang berbeda dan non-interruptible. Jadi pada video ini akan mengilustrasikan bagaimana cara kerja Tufis atau proses Tufis. Mari kita simak video